Bagaimana kita bisa melihat ada cahaya? Cahaya itu apa? Deep itu dewa. Sifat dewa kita yang bahagia akan muncul ketika kita bisa melihat tidak ada rasa nyaman, punya kamar yang mewah, kasur yang empuk, kalau kita nggak bisa tidur. Untuk bisa tidur nyenyak, yang paling dibutuhkan di awal adalah rasa kantuk yang kuat. Atau kenapa Tuhan mesti menciptakan sebuah situasi-situasi, ini anak baru lahir kekurangan susu. Tidak serta-merta juga Tuhan menciptakan buah langsung jadi, tapi dari benih. Nah, semua diciptakan. Bersama saya W.A. Sarta di My World TV, di program acara Inspirasi bersama Bapak Dr. Mustika. Di part 1 tadi, kemarin kita banyak hal pemahaman yang kita sudah pelajari, diskusikan bersama-sama, dan benar-benar mendapatkan kesederhanaan dari keyakinan bahwa Tuhan itu memang ada. Pemirsa My World TV, bila mana masih belum ada yang nonton bahwa Tuhan itu ada, jelas dikatakan struktural dan kisah-kisah bagaimana Tuhan itu ada. Tonton di part 1. Akan tetapi di part 2 ini saya akan protes Pak Dokter, karena di ajaran kita ini kan di part 1 dikatakan ada manifest Tuhan sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. Sedangkan Tuhan itu, nilai-nilai Tuhan itu kan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai Tuhan itu adalah nilai-nilai kebahagiaan. Nilai-nilai Tuhan itu adalah nilai-nilai yang namanya menjadikan ciptaannya beliau, kita-kita ini adalah terbebas atau terbahagiakan, tersejahterakan. Kenapa ada yang tidak bahagia, Pak Dokter? Kenapa ada yang tidak sejahtera, Pak Dokter? Kenapa Tuhan justru menciptakan kesengsaraan tersebut? Karena tidak ada rasa nyaman, punya kamar yang mewah, kasur yang empuk, kalau kita nggak bisa tidur. Untuk bisa tidur nyenyak, yang paling dibutuhkan di awal adalah rasa kantuk yang kuat. Dengan rasa kantuk yang kuat, maka kita akan menginginkan tidur, baru berguna kamar mewah itu. Tapi kalau kita nggak bisa tidur karena tidak ngantuk-ngantuk, seenak apapun kamar itu nggak ada gunanya. Kalau kita nggak lapar, seenak apapun makanan yang disajikan tidak ada gunanya. Seenak apapun kebahagiaan yang diciptakan Tuhan, kalau kita nggak pernah sengsara, kita nggak akan menghargai kebahagiaan itu. Bayangkan air yang berlimpah, air dingin pula berlimpah, itu harusnya menyegarkan. Tapi kalau air itu ada di sekitar kita dan kita ada di kutub utara, kita nggak mau sesegar apapun air itu. Disuruh mandi mungkin males kita. Karena yang kita butuhkan di tempat yang dingin adalah kehangatan matahari. Tapi di tempat di mana kehangatan matahari berlimpah seperti di gurun pasir, yang kita inginkan adalah tempat yang sejuk dan air yang segar. Jadi kesengsaraan membuat kita rindu kepada kebahagiaan. Peperangan membuat kita rindu pada kedamaian. Kekosongan membuat kita rindu pada yang mengisi kekosongan. Maka itulah sebabnya diciptakan kesengsaraan. Itulah alasan kenapa Tuhan di Bali juga disebut Sang Hyang Ruwa Binede. Akan tetapi Pak Dokter, kenapa Tuhan mesti menciptakan umatnya terlahir disabilitas? Atau kenapa Tuhan mesti menciptakan yang tadinya normal menjadi disabilitas? Atau kenapa Tuhan mesti menciptakan sebuah situasi-situasi, ini anak baru lahir kekurangan susu, kekurangan makan. Tetapi terus bagaimana, kenapa Tuhan mesti menciptakan kelaparan berkepanjangan bertahun-tahun yang sampai dari lahir meninggal pun dia kelaparan itu sendiri, Pak Dokter. Tidak menemukan yang namanya perubahan-perubahan itu tadi. Karena kembali ke cerita tadi tentang istilah Sang Hyang Ruwa Binede, dualitas itu. Malam baru berharga ketika kita capek dengan siang, seperti di sebuah negara yang sepenuhnya matahari bersinar. Kan ada negara yang demikian. Dia rindu malam. Tapi ada saat di mana negara itu sepanjang hari itu malam. Dia rindu dengan cahaya. Makanya di alam di mana ruh itu berada, segalanya dipermudah. Dia membutuhkan ketidakmudahan.
Segala yang dipermudah, dia membutuhkan ketidakmudahan. Nah, maka dia membutuhkan lahir di kehidupan ini di mana dia mengalami ketidaksempurnaan lagi. Karena hanya dari ketidaksempurnaan kita akan bisa berproses menuju kesempurnaan. Maka semua hal diciptakan tidak langsung jadi. Tuhan tidak pernah menciptakan nasi, tapi Tuhan menciptakan beras. Tuhan tidak menciptakan es jus, tetapi Tuhan menciptakan buah. Betul. Tidak serta-merta juga Tuhan menciptakan buah langsung jadi, tapi dari benih. Nah, semua diciptakan supaya mengalami namanya proses. Proses bertumbuh, proses berkembang, proses berubah, proses berevolusi. Maka diciptakanlah disabilitas untuk mengerti bahwa dalam kondisi disabilitas pun tinggal kita berjuang, disnya hilang, abilitasnya ada. Ya, karena banyak orang juga kondisinya tidak disabilitas, tetapi pikirannya yang disabilitas. Seluruh tubuhnya sempurna, pikirannya tidak mau mengerjakan apa-apa, merasa apa, tidak mampu. Oh, saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Padahal tubuhnya siap. Sehingga banyak kita lihat contoh nih misalnya, Stephen Hawking ketika mengalami kondisi disabilitas karena proses penyakit, tapi dia tetap menjadi guru. Dengan kondisi dia hanya bisa menulis atau mengajar dengan tatapan mata ke sana kemari untuk ngetik gitu. Dia bisa mengajar dengan seperti itu. Tapi banyak orang dengan seluruh kemampuannya, tubuhnya bisa bagus, ininya bagus, semuanya bagus, jangankan mengajar, untuk membaca saja malas. Nah, jadi artinya kenapa ada orang sengsara? Karena dia mirip seperti ayam bertelur di atas padi, tapi mati kelaparan. Ayam bertelur di atas padi, tapi mati kelaparan. Kok bisa, Pak Dokter? Karena dia nggak mau menggunakan sebelah-sebelahnya. Sama seperti sekarang nih. Siang yang terang benderang ini bisa tampak gelap gulita kalau kita menutup mata. Kecerdasan ada di mana-mana, tapi kenapa ada orang bodoh? Karena dia menutup dirinya untuk kecerdasan. Kenapa banyak orang tidak tahu sementara pengetahuan ada di mana-mana? Karena dia tidak mau belajar. Kenapa banyak orang sengsara? Karena dia tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk mendapatkan penghasilan. Tapi kita banyak dimotivasi oleh orang-orang disabilitas yang mampu melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu yang pertama. Yang lainnya apa? Banyak guru-guru suci memilih tubuh yang disabilitas untuk memberi motivasi bahwa apa? Disabilitas bukan halangan untuk kita melakukan sesuatu. Sengaja roh-roh yang matang, yang suci itu datang dalam tubuh disabilitas. Jadi orang yang disabilitas bukan semata-mata karena hukuman, bukan. Hukuman yang disebut neraka siuta, lahir dari neraka. Karena dimungkinkan seperti itu. Misalnya dulu kita pernah berbuat buruk, misalnya memenggal kakinya orang, karena kita jahat misalnya, memotong tangannya orang. Suatu ketika mungkin kita akan lahir tanpa tangan, untuk merasakan bagaimana rasanya orang yang dulu kita hilangkan tangannya atau kakinya. Nah, kita disuruh merasakan. Tetapi ada juga memang roh yang memang tujuannya lahir tanpa tubuh yang bertangan. Untuk apa? Untuk memotivasi orang yang tadi. Bahwa ini bukan hukuman, tapi ini hanya pembelajaran supaya kamu mengerti. Tetap dimotivasi. Itulah kebaikan Tuhan. Diberikan kita rasa yang kita tidak inginkan, tapi ditemani juga dengan beliau mengambil peran yang sama. Seperti itu. Pak Dokter, ya. Penderitaan itu sendiri di mata Tuhan apa ya? Penderitaan itu adalah sesuatu karena kita menolak. Sesuatu yang kita tolak akan menciptakan penderitaan. Sesuatu yang kita tolak akan mendatangkan sebuah penderitaan. Makanya disebutlah kita, diajarkanlah kita untuk belajar menerima dengan ikhlas semuanya. Nah, menerima hal baik itu nggak usah belajar. Menerima hal buruk susah. Betul. Makanya bekal kehidupan kita untuk kita pelajarin adalah suka duka larapati. Suka duka larapati. Ya, duka larapati. 3 hal yang paling susah kita terima. Sementara sukacita kan gampang sekali menerimanya. Betul. Makanya hidup ini dianggap berat karena harus belajar menerima yang susah kita terima. Makanya kenapa suka itu duka larapati itu kita menyebabkan penderitaan. Karena duka, lara dan pati kita tolak. Contoh begini, kematian itu bagaimana kita caranya menolak
menerima duka itu Pak Dokter? Nah, ini contoh nih, contoh. Duka itu adalah misalnya kesedihan. Nah, kesedihan kemudian membuat kita tidak punya ini, tidak punya itu karena kita sedih kan. Tapi bayangkan, ketika suatu hari pada saat kita menunjukkan kesedihan, tiba-tiba semua teman itu datang. Teman itu datang menemani kita, membahagiakan kita. Yang biasanya sendirian di rumah. Akhirnya teman-teman semua tahu. Mereka datanglah, membuat kita bergembira. Lama-lama orang itu senang dengan sedih. Dia share kesedihannya supaya teman-teman datang lagi. Kebayang maksudnya? Iya, ngerti Pak. Ya, jadi banyak orang senang miskin. Kenapa? Dengan menunjukkan dirinya miskin, banyak orang datang membantu. Ada yang seperti itu. Ada. Nah, sama dengan pati atau kematian. Banyak orang menderita oleh kematian, tetapi ada juga orang senang oleh kematian. Contoh nih, contoh nih. Ketika kita berperang, musuh kita mati, kita senang. Atau ketika kita mengalami sakit yang berat dan kita ingin terbebas dari rasa sakit, lalu bahkan ada orang ingin bunuh diri. Kematian bagi dia terbebas. Jadi intinya sakitnya membuat dia menderita, kematiannya membuat dia bahagia karena diterima. Jadi semua bisa menjadi berubah. Makanya ketika kita diajarkan menerima apa saja, suka, duka, lara, pati, semua diterima. Hal yang buruk pun bisa diterima. Pada saat itulah kita mengalami apa yang disebut Satchit Ananda, kebahagiaan abadi. Karena apa? Tak ada lagi yang bisa membuat kita tidak bahagia, karena kita bisa menerima apapun. Itulah yang disebut bahasa Balinya suke tanpa wali duka. Suke tanpa wali duka. Karena semuanya kita terima. Contoh nih, musim hujan kita bahagia. Kenapa kita bahagia di musim hujan? Karena kebetulan kita punya pertanian yang butuh air. Musim kering kita bahagia karena kita kebetulan punya perusahaan laundry. Dua-duanya kita bisa terima. Tapi kalau tidak, musim hujannya stres, kenapa? Laundry-nya tidak kering-kering. Betul. Musim kemarau-nya stres, kenapa? Pertaniannya ini. Tapi kalau dia punya dua-duanya, dia bisa memanfaatkan. Musim kemarau bahagia, hari musim kemarau ya saya jualan es. Musim hujan ya saya jualan payung. Artinya sepintas yang saya tangkap, Tuhan menciptakan kesengsaraan itu adalah untuk menguatkan manusia itu sendiri. Betul. Makanya diberikan kita penyakit. Tanpa ada penyakit, sel-sel tubuh kita tidak akan belajar untuk bagaimana menyembuhkan dirinya. Kan di tentara kan ada begitu. Lebih baik lebih baik bermandi keringat daripada bermandi darah. Pak Dokter, kalau kita bicara bahagia atau suka duka, berarti kita bisa bicara sorga dan neraka. Betul. Apakah neraka itu menguatkan sorga? Atau apa itu sorga atau apa itu neraka, Pak Dokter? Kita sering diberikan ilustrasi bayangan-bayangan tentang alam surga, alam neraka di sana. Tapi coba kita pikirkan dengan bahasa yang sering yang diajarkan. Neraka itu artinya naraika. Nara itu manusia. Narapidana, narasumber, narayana. Nara itu manusia. Ika itu artinya itu. Sehingga alam naraika adalah alam manusia itu. Nah, alam manusia itu adalah di sini. Yang disebut mengalami neraka kan sang ruh. Nah, sang ruh yang ada dalam tubuh manusia inilah sedang mengalami neraka di sini. Kenapa mengalami neraka? Banyak kegelapan di sini. Kita mengalami kegelapan sebagai sang ruh di dalam tubuh ini. Jangankan masa depan, masa lalu, masa kini pun kita nggak bisa lihat. Kadang kita nggak bisa lihat makna apa yang ada di masa kini. Kadang pingin ini susah, pingin itu susah. Tidak semudah ketika kita menjadi sang ruh. Makanya di tubuh inilah alam penderitaan kita, di alam manusia ini. Sering diajarkan oleh Buddha demikian. Kemudian alam swarga, swartu cahaya. Ga itu perjalanan kita ke alam cahaya itu. Jadi dimanapun ketika kita bisa melihat cahaya, itulah surga. Cahaya itu div itu dewa. Sehingga dimanapun kita bisa melihat kehadiran Tuhan sebagai bermanifest dewa, div, cahaya,
maka kita sedang ada di alam sorga. Contoh nih, ini ada bunga. Kan karena ada cahaya, kita bisa melihat keindahan bunga ini. Betul. Kalau gelap, kita nggak bisa melihatnya. Wow. Bagaimana kita bisa melihat ada cahaya? Cahaya itu apa? Div itu dewa. Sifat dewa kita yang bahagia akan muncul ketika kita bisa melihat pantulan dewa atau div pada benda-benda yang indah, warna-warni ini. Sederhana itu. Tapi kalau kita gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Coba nanti pada saat nyepi, gelap gulita, seindah apapun bunga, kita nggak bisa lihat. Semakin tercerahkan, pemirsa. Pemirsa, ternyata Tuhan kenapa menciptakan yang namanya kesengsaraan? Tuhan kenapa menciptakan yang namanya kesedihan? Tuhan kenapa menciptakan namanya kelaparan atau kekeringan yang bertahun-tahun itu serta-merta hanya untuk menguatkan manusia itu sendiri. Sama seperti di Jepang, Pak Dokter, di Jepang itu kan alamnya alam bergoyang terus. Akan tetapi dengan alam bergoyang, manusianya inovasi untuk mengatasi alam bergoyang ini. Hotelnya ada shockbreaker dan lain sebagainya, Pak Dokter. Nah, dan saat ini pun kita begitu sederhananya menemukan di mana neraka, di mana sorga itu, Pak Dokter. Padahal bayangan kita hidup kan nanti kita mau ke neraka apa mau ke sorga. Ternyata neraka yang kita alami adalah bagaimana kita menguatkan hidup kita di dunia ini dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan itu, Pak Dokter. Betul. Kalau kita tidak kuat dan salah memilih, maka kita tidak akan menemukan yang namanya deep itu tadi, atau sorga itu. Sorga, alam cahaya.